Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuri, nomor absen 25, Diklat PKP 3 tahun 2021, modul RKA Pelayanan Publik, Lokus Suku Dinas Kesehatan, Jakarta Barat. Ingin menyampaikan rencana aksi perubahan tentang peningkatan pengelolaan barang logistik dengan hasil audit tanpa temuan melalui penggunaan sistem e-Sikalong pada subbagian tata usaha di Suku Dinas Kesehatan, Jakarta Barat. Visi dan misi. Visi Jakarta Kota Maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Misi menjadikan Jakarta kota aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan. Tugas pokok dan fungsi subbagian tata usaha ada 14 kegiatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019. Isu yang kami angkat adalah masih adanya temuan dari laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dan internal atas pengelolaan barang atau aset di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Identifikasi masalah. Inventarisasi masalah bisa disesuaikan dengan tugas dan fungsi tentang belum optimalnya pengelolaan barang. Ini bisa dilihat dari hasil pemeriksaan auditor eksternal dan auditor internal, BPK dan inspektorat, mulai dari tahun 2016, 2017, 2018, sampai 2021 yang masih menyatakan bahwa pengelolaan barang di Suku Dinas Kesehatan belum optimal. Indikasi-indikasinya adalah melaksanakan pengelolaan kerumah tanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, dan barang atau aset belum optimal. Baik, identifikasi masalahnya bisa kita lihat dari kondisi saat ini adalah masih adanya temuan hasil pemeriksaan auditor atas selisih stok barang logistik. Kondisi yang diharapkan adalah tidak ada temuan pemeriksaan auditor atas selisih stok barang logistik. Gap-nya adalah masih ditemukan hasil pemeriksaan auditor atas selisih stok barang logistik. Baik, masalah yang dihadapi adalah kurangnya jumlah petugas dalam mengurus barang. Yang kedua, belum tersedianya stok manual, kartu stok sebanyak 2.000 lembar, formulir ada 100 bundel, itu memang belum tersedia karena adanya refocusing anggaran. Kemudian, belum tersedianya anggaran cetak kartu stok, formulir, komputer pada anggaran tahun berjalan. Kemudian, belum tersedianya metode pencatatan barang logistik yang cepat, tepat, dan akurat. Kemudian, dari sekian banyak masalah, masih ada temuan pada pemeriksaan yang intinya adalah selisih stok barang logistik. Analisis utama dengan menggunakan urgency seriousness crowd atau USG adalah kita buat ranking. Ranking pertama adalah masih adanya temuan hasil pemeriksaan auditor atas selisih barang stok logistik pada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Masalah utama yang paling dominan adalah masih adanya temuan hasil pemeriksaan auditor atas selisih barang logistik. Analisis masalah adalah 1. Kurangnya kompetensi pengurus barang. Kedua, sistem pencatatan barang logistik belum cepat, tepat, dan akurat.
Kemudian yang ketiga adalah komunikasi antara pengurus barang, penyimpan barang, dan gudang masih belum efektif. Yang keempat adalah laporan belum tersedianya secara real time. Analisa USG tersebut terhadap masalah pokok adalah kita buat ranking juga. Ranking utama atau ranking pertama adalah sistem pencatatan pengelolaan barang logistik belum cepat, tepat, dan akurat. Penyebab masalah atau akar masalah jika tidak segera diatasi, akibatnya adalah 1. Dapat menimbulkan kerugian negara. 2. Temuan hasil pemeriksaan auditor akan berulang. Kemudian yang ketiga, laporan mutasi barang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah informasi saldo akhir tidak real time. Penentuan prioritas atau solusi dengan menggunakan tapisan McNamara. Yang pertama adalah membuat sistem informasi keamanan logistik dengan aplikasi e-Sikalong. Itu adalah ranking pertama dari alternatif solusi yang ditawarkan. Kemudian kerangka pikirnya, kondisi saat ini masih adanya temuan hasil pemeriksaan auditor atas selisih stok barang logistik. Nah, kondisi yang diharapkan adalah tidak adanya temuan pemeriksaan auditor atas selisih barang logistik. Gagasan yang diambil untuk perubahan ini adalah membuat sistem informasi keamanan logistik dengan aplikasi e-Sikalong. Ini mempunyai manfaat buat organisasi adalah sistemnya untuk mempercepat penyajian laporan. Sehingga siapapun yang menggunakan laporan ini bisa dengan mudah diakses dan diketahui secara real time. Yang kedua, buat masyarakat itu apa? Yaitu transparansi laporan, kemudian dapat mengakses e-Sikalong, kemudian juga dapat memantau pesanannya sudah dikirim atau belum, kemudian juga bagi pemesan atau pengirim bisa di-print atau buktinya bisa dicetak dimanapun berada. Kemudian nama inovasinya adalah e-Sikalong dengan tujuan adalah yang pertama transparansi, yang kedua akses tak terbatas, kemudian efektif dan efisien, yang nggak kalah penting adalah informasi stok bisa diakses secara real time. Tipe inovasinya adalah incremental, yaitu perubahan yang dilakukan mulai dari penyusunan kartu stok manual diubah menjadi berbasis internet atau Android. Kriteria inovasinya adalah novelty. Novelty-nya adalah jelas bahwa aplikasi ini belum ada dijadikan ada. Ya, artinya memang benar-benar baru yang sebelumnya tidak ada sistem informasi yang digunakan. Kemudian continuity-nya apa? Yaitu dapat direplikasi oleh stakeholder dan akan dimanfaatkan dimanapun tempat yang sejenis tentunya dalam pengelolaan persediaannya. Kemudian yang kedua, dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya dan dapat dilanjutkan oleh manajemen berikutnya ketika ingin mengembangkan aplikasi berikutnya. Kemudian jenis inovasinya adalah produknya produk baru, kemudian metodenya adalah dari manual berpindah ke aplikasi web atau bisa diakses dengan Android, kemudian prosesnya berpindah yang kita harus susun dengan menyusun manual aplikasinya dan juga membuat bisnis proses per transaksinya. Kemudian teknologinya, sistemnya online, SDM-nya yang akan menggerakkan adalah staf IT, kemudian dikelola oleh pengurus barang, serta pengelola sumber daya kesehatan. Kemudian GESI tidak ada, rencana aksi dimulai dari perencanaan, kemudian kita bentuk tim kerja, menyusun rencana inovasinya, kemudian sosialisasi internal untuk konsep inovasinya. Kemudian saat pelaksanaan nanti menyiapkan tools-nya, menyusun uji coba aplikasi, kemudian juga implementasi. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan, yaitu dengan monitoring pelaksanaan kegiatan, identifikasi faktor-faktor penghambatnya apa, kemudian juga nanti harus ada maintenance.
Kemudian juga ada improvement, kegiatan secara berkualitas. Kemudian kita evaluasi. Yang evaluasinya adalah dengan mereview aplikasi, kemudian juga kita evaluasi dengan metode Bitly, kemudian juga ada nanti kita ada laporan bulanan. Dari seluruh rangkaian ini, ketika nanti diselesaikan, kita akan gunakan anggaran sebesar 1 juta dengan sumber penganggaran adalah tunjangan kinerja daerah. Kemudian, karena kondisi tahun 2021 tidak ada anggarannya, makanya kami mengajukan anggaran perencanaan di tahun 2022 sebesar 55.467.500 dengan rincian 1, yaitu menggunakan belanja barang dan jasa, mulai kita belikan kertasnya, pulpennya, kemudian yang paling utama adalah penyempurnaan dengan sistem aplikasi ini memakai tenaga ahli untuk mengembangkan dan mengkonekkan antara sistem e-Sikalong dengan aplikasi yang tersedia, baik itu e-Persediaan ataupun aplikasi yang terkoneksi dengan sistem persediaan yang ada di suku dinas kesehatan. Kemudian rancangan pengembangannya bagaimana? Tahun 2021 tahapannya adalah develop, kemudian implementasi, kemudian digunakan mulai dari permintaan, penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan. Kemudian kita cetak bukti penerimaan dan pengeluaran secara elektronik. Kemudian ada penginputan saldo stok awal 2021, kemudian kita siapkan bridging database untuk integrasi sistem yang terkait. Kemudian kita akan kembangkan di tahun 2022 dengan mengembangkan sistem barcode, kemudian juga nanti kita akan ajukan dengan tanda tangan digital, atau kemudian juga kita akan integrasikan dengan e-persediaan. Tentu kami akan membuat izin dengan Diskominfo. Kemudian juga kami akan integrasikan dengan sistem-sistem lainnya yang akan dikembangkan oleh suku dinas kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi e-Sikalong, tentang rencana aksi perubahan di suku dinas kesehatan Jakarta Barat. Demikian yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Widya Iswara yang telah membimbing kami sehingga dapat selesai paparan RKA pelayanan publik yang diampu oleh dosen Ibu Ratnasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.